Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Lilawati Ginting, SH.MKN. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan NIDN 0103107703 dan NUPTK 5335 7556 56230103. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Jaminan dengan bobot SKS yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Jaminan, yaitu yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan ipteks untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum jaminan di Indonesia. Membangun keterampilan dalam pemikiran kritis, konseptualisasi dari isu-isu, serta perumusan isu-isu terkait hukum jaminan. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah Hukum Jaminan, yaitu yang pertama adalah tinjauan umum hukum jaminan, kemudian benda dan hak kebendaan, kemudian konsep teori tentang jaminan utang, dilanjutkan dengan perjanjian jaminan. Selanjutnya akan dibahas mengenai hipotek sebagai lembaga jaminan kebendaan di Indonesia, lalu gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, resi gudang, dan terakhir adalah jaminan perorangan. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang akan mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Di awal perkuliahan pada pertemuan pertama, saya akan membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah Hukum Jaminan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi, delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi. Yang pertama adalah textbook. Di antaranya adalah buku karangan saya sendiri, Lilawati Ginting, berjudul Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia. Kemudian saya juga menggunakan textbook yang lain, yaitu karangan Usman Rahmadi dengan judul Hukum Jaminan Keperdataan. Kemudian saya juga menggunakan media online untuk mencari topik yang menarik yang dapat dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Misalnya artikel yang sudah saya publish di jurnal Sinta 2 dengan judul Implementasi Asas Pemisahan Horizontal dalam Memberi Kepastian Hukum Bangunan Gedung sebagai Objek Jaminan Fidusia. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan yang pertama adalah menggunakan grup WhatsApp, forum tanya jawab yang tersedia di e-learning. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu
ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah hukum jaminan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk mata kuliah hukum jaminan. Tapi sebelum kita mulai, kepada relator, silakan memimpin teman-temannya untuk membaca doa bersama. Silakan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, ada yang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan absensi. Jadi tolong dengarkan namanya masing-masing ya. Rafli, udah? Oke, Boy, Naura, Azahra, oke, Alia, Wan, Satrio, Febri, Fakih, Faris, Hanif Wibowo, M. Rafiq Rambi, oke, Nazwa, oke, Fiona Salsabila, oke, Tasya, oke, Rizkia Hanum, Kevin Misandra, ya ada 2 Kevin sini, Zadid Akmal, Zadid nggak ada ya, nggak hadir ya, oke, Cici, oke, Farhan Alvan, Yazid, oke, Dano. Nah, kira-kira ada lagi namanya yang belum saya panggil? Oke, ya. Nanti akhir kuliah kita, nanti kamu laporkan nama kalian ya. Oke, udah. Baik, hari ini kita masuk ke materi yang baru mengenai hak tanggungan. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, saya akan sedikit menguji, mengevaluasi tentang pengetahuan kita atau kalian tentang materi yang minggu lalu. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai jenis-jenis jaminan. Nah, hari ini yang akan saya tanyakan kepada kalian adalah mengenai jenis-jenis jaminan tersebut. Oke, nah pertanyaan pertama, siapa yang masih ingat di antara kalian tentang pembagian jenis-jenis jaminan? Boleh? Ya, silakan Rafli. Jaminan itu terbagi menjadi 2, Bu. Yang pertama jaminan umum yang diatur berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata. Yang kedua jaminan khusus yang diatur berdasarkan pasal 1133 KUH Perdata. Iya, oke, bagus. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa pada dasarnya jenis jaminan itu terbagi 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Nah, kira-kira ada yang tahu pengertian jaminan umum itu apa? Ya, silakan. Baik, Bu. Jaminan umum sendiri itu merupakan jaminan yang dimana lahir karena suatu perundang-undangan, Bu. Nah, Ya. tapi tidak ada di dalamnya perjanjian khusus. Namun, jaminan umum ini tuh untuk membayar hutang-hutang dari si yang berhutang tadi, Bu. Dan itu diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Iya, jadi berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala harta kebendaan si debitur itu menjadi tanggungan atau jaminan atas utang-utangnya. Yang berarti kalau seandainya di antara kalian ada berutang, walaupun tidak diperjanjikan secara khusus, maka begitu kalian wan prestasi, begitu kalian tidak mampu membayar, maka orang yang menghutangi ke kalian atau kreditur itu berhak untuk menyita barang-barang kalian. Tapi bukan untuk memiliki, hanya untuk menyita kemudian menjual. Hasil penjualan bayarlah utang. Iya. Kalau ada sisanya dikembalikan. Kembalikan ke? Iya, yang pemilik barang kan begitu. Nah, oke. Kemudian kita juga mengenal ada namanya jaminan khusus. Ya. Jadi jaminan khusus ini pembagiannya ada yang masih ingat nggak? Ya, silakan. Ini. Jadi jaminan khusus itu dia terbagi menjadi 2, Bu. Yang pertama adalah jaminan perorangan dan ada jaminan kebenaran. Tapi di dalam jaminan perorangan itu adalah perantara pihak ketiga.
Saya Rafiq dan Dano. Saya ingin meminjam kepada Dano sebuah uang, tapi si Dano tidak yakin kepada saya. Maka saya meminta tolong kepada Rafiq untuk menjaminkan saya meminjam uang, bahwasanya jika saya tidak mampu membayar, maka Rafiq yang akan membayar utang tersebut. Iya, keren. Berbeda dengan jaminan, tetapi dalam jaminan perorangan itu harus dilakukan dulu pasal 1131-nya. Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan itu terbagi jadi 3, yaitu zat, got, dan res. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya jaminan kebendaan itu adalah tiap-tiap benda dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Itu sesuai dengan pasal 499 KUH Perdata, Bu. Maka bisa itu juga terbagi menjadi 2, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah tanah dan benda-benda lain yang melekat pada tanah baik di atas maupun di bawah. Di dalam KUH dagangnya khususnya di pasal 1314 jarak besar muatan yang bisa dibilang benda tidak bergerak adalah lebih besar atau sama dengan 20 ton. Iya, betul. Keren. Ini pengetahuan betulan kalau dia. Keren. Bagus. Ya. Nah, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan saya? Biar saya berikan pertanyaan lanjutan. Kira-kira, ya coba ya, tambahan. Itu kan ada kemarin. Di dalam jaminan kebendaan itu ada jenis-jenis jaminannya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Dimulai dari gadai, ya. Masih ada yang ingat? Gadai. Terus apa lagi? Pak Rafli, fidusia. Terus hak tanggungan. Terus resi gudang. Terus satu lagi? Iya, hipotek. Jadi, di antara beberapa jenis jaminan itu, hari ini kita akan masuk ke hak tanggungan. Nah, sebenarnya apa sih pengertian hak tanggungan? Jadi nanti kalian perhatikan saja, oke? Materinya nanti akan saya share di e-learning. Hari ini kita perhatikan, kemudian kita diskusikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, oke? Tapi pada intinya, seperti yang kalian lihat di slide itu, pengertian daripada hak tanggungan adalah hak jaminan atas kebendaan berupa tanah dan benda-benda lain yang melekat pada tanah. Jadi di Indonesia kalau seandainya kalian ingin menjaminkan tanah, maka lembaga yang bisa kita jadikan lembaga jaminannya adalah hak tanggungan. Walaupun selama ini yang kita kenal kalau kita mau menjaminkan sertifikat tanah ini pasti rata-rata udah gadai. Padahal itu sesuatu yang salah. Kalau kita menjaminkan tanah melalui gadai, maka hukum jaminan nggak bisa melindungi kita. Terjadi nih sesuatu, maka para pihak yang merasa dirugikan tidak bisa menggunakan hukum jaminan. Yang bisa kita gunakan apa? Hukum kontrak. Padahal sengketa kita kaitannya dengan jaminan. Nah, jadi nanti ke depannya setelah kita belajar jaminan, khususnya hak tanggungan, kalian bisa memberikan edukasi juga kepada orang-orang yang kalian kenal. Kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapapun. Pada saat kalian mendengar bahwa mereka ingin berutang dan menjaminkan tanah. Bilang ke mereka, kalau mau menjaminkan tanah jangan digadaikan. Kalau digadaikan berbahaya. Kalau digadaikan artinya kan surat tanah ini, tuh misalnya saya mau pinjam uang nih ke Rizkia, saya punya sertifikat tanah. Nah, kalau gadai prinsipnya artinya saya pinjam, saya bawa sertifikat, saya serahkan ke Rizkia. Kemudian Rizkia yang akan menyimpan sampai utang saya lunas. Itu berbahaya. Seandainya terjadi sesuatu di rumah Rizkia dan berpengaruh kepada sertifikat saya bagaimana? Itu satu. Yang kedua, kalau berdasarkan undang-undang hak tanggungan, kalau kita mau menjaminkan tanah, maka gadai itu tidak bisa melindungi. Seandainya Rizkia melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan saya nggak bisa menggunakan undang-undang itu untuk melindungi saya. Repot. Salahnya di siapa? Di saya. Oke, nah itulah fungsinya kalian nanti belajar hukum, khususnya hukum jaminan. Jadi bisa memberikan edukasi. Tujuannya apa? Untuk melindungi orang-orang yang kita kenal. Oke, jadi mulai sekarang
Kalau kita mau menjaminkan tanah, maka lembaga yang dapat kita pakai adalah hak tanggungan. Jangan gadai lagi. Oke, walaupun nanti kita akan lihat. Nih. Nggak semua tanah bisa kita jaminkan melalui hak tanggungan. Oke, kita akan lihat ya. Nah, ini. Tanah-tanah apa saja yang bisa kita jaminkan melalui hak tanggungan? Tuh. Oke, mulai dari tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, dan hak pakai atas tanah hak milik. Jadi cuma itu saja. Kenapa cuma itu saja? Karena memang jenis hak atas tanah yang itu saja yang memiliki sertifikat. Padahal hak atas tanah ada lagi yang lainnya. Contohnya sewa tanah, ya. Jadi nanti banyak tuh, nanti kalau kalian lihat tuh di pinggir-pinggir jalan besar itu ada nanti tanah kosong, itu disewakan. Boleh, boleh. Tapi itu bisa nggak dijadikan objek hak tanggungan? Nggak bisa. Oke. Nah, nanti ada lagi syaratnya. Selain hanya jenis hak atas tanah ini, maka syarat yang kedua, semuanya ini jenis hak atas tanah ini harus sudah bersertifikat. Kira-kira masih ada yang ingat nggak sertifikat itu apa? Bukti kepemilikan? Iya, itu dia, betul. Bukti kepemilikan hak atas tanah. Oke, itu yang terkuat dan tertinggi kan? Walaupun bukan menjadi satu-satunya bukti kan? Contohnya yang lain, surat keterangan lurah, ada kan? Surat keterangan, iya, banyak. Tapi kalau untuk tanah-tanah yang dasar haknya itu surat keterangan tadi, itu belum bisa kita jadikan hak tanggungan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau menjadikannya hak tanggungan? Bisa, tapi stepnya harus diurus dulu sertifikatnya. Sebelum terjadi sertifikatnya, yang kita buat nanti surat kuasa. Jadi kita memberikan kuasa untuk mengurus surat ini, gitu. Boleh, gitu. Kenapa? Zaman sekarang ini sering overlapping kan? Sertifikat, ada yang di bawahnya surat keterangan, di atasnya ada sertifikat. Padahal pemilik asli dari tanah itu orang yang punya surat keterangan ini, bukan yang sertifikat. Tapi ujung-ujungnya nanti bisa dimenangkan oleh orang yang punya sertifikat ini. Jadi sebaiknya kalau kalian punya tanah, ya khususnya yang tidak kalian tempati pada saat itu, kan banyak nih rumahnya misalnya di Medan, tapi dia punya tanah di daerah Tembung misalnya. Nggak ditempati tak? Dalam bentuk kebun-kebun saja kan. Nah kalau misalnya seperti itu, sebaiknya segera urus sertifikatnya, atau kalau tidak pagari dengan baik dan benar. Ya, tapi kalau saran saya segera urus. Memang agak mahal, benar agak mahal. Tapi untuk kedepannya itu lebih mengamankan hak kita. Karena sengketa yang paling banyak nanti yang kalian lihat adalah iya soal tanah kan, sering tuh, iya. Termasuk nanti hak tanggungan ini. Hak tanggungan ini termasuk salah satu jenis jaminan yang banyak sekali menimbulkan masalah. Kenapa? Karena menyangkut tanah. Ya, iya. Susah kan? Misal kita menjaminkan tanah dan rumah kita. Nggak bayar nih kita. Otomatis kan bank atau kreditur punya hak untuk menyita kan? Untuk kemudian dilelang. Nah, mengusir seseorang dari rumahnya itu sangat sulit sekali. Iya, karena bukan cuma nilai ekonomis aja kan yang ada di dalamnya kan, psikologisnya juga kan. Kita udah terikat sama rumah itu susah. Nah, untuk itu maka semua ketetapan-ketetapan yang ada di Undang-Undang 4 tahun 96 yang merupakan dasar hukum dari hak tanggungan itu harus dipatuhi. Nanti akan kita lihat itu pakem-pakemnya, apa sih yang harus dilakukan sebelum kita menerima tanah sebagai jaminan. Walaupun misalnya krediturnya itu bukan bank, tapi orang pribadi. Walaupun orang pribadi sebaiknya buat hak tanggungan, jangan cuma yang seperti tadi. Jadi saya utang nih, tolong ya kamu pegang, nanti kalau seandainya saya udah bayar, saya minta kembali. Banyak kejadian begitu kalian sudah lunas, sertifikat hilang, alasannya nggak nampak, nggak dikembalikan. Banyak.
tiba-tiba muncul sertifikat. Iya. Nah itu. Walaupun secara teori nggak boleh, tapi prakteknya itu banyak terjadi. Nah makanya kalian ini kan generasi-generasi hukum masa depan kan. Bagus enggaknya hukum tuh ada di tangan kalian. Jadi sebaiknya ya apapun yang dikatakan hukum secara teori itu yang dipraktekkan. Jangan nanti di dalam kelas, ya oke, begitu di luar kelas, wah hukum bilang A, kalian buat Z. Banyak kan? Iya, kalau bisa jangan, makin hancur nanti. Kalau bilang A gitu, kalaupun mau agak sedikit-sedikit melenceng, ya lihat dulu. Melencengnya apakah ini akan mengakibatkan batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau nggak ada akibatnya apa-apa sama sekali. Gitu. Oke, ya. Nah, ini mengenai objeknya, terus nanti kita lihat nih. Nampak nggak sih? Insya Allah nampak lah ya. Kalau nggak nampak, ya dinampak-nampakkan aja lah. Ya, oke. Nah, nih kalau kita bicara mengenai subjek, ya subjek. Oh ini dulu, nih subjek. Hak tanggungan itu subjeknya selalu ada dua, pemberi dan pemegang. Sama nanti semua nanti jaminan itu aja subjeknya, pemberi, pemegang. Nah pemegang ini nanti ada yang bilang juga penerima. Ya, makanya bedakan antara kredit sama jaminan. Kalau di dalam kredit itu nanti ada kreditur, debitur. Tapi kalau di dalam hukum jaminan penerima sama pemegang, atau penerima sama pemberi dengan pemegang, atau pemberi dan penerima. Cuma ada dua itu aja. Nih. Siapa-siapa aja yang bisa menjadi subjek? Inilah perseorangan, badan hukum. Subjek hukum masih ada yang ingat? Ya, pengertiannya? Ayo, iya apa? Iya itu, intinya itu. Jadi segala sesuatu yang dia punya hak dan kewajiban namanya subjek hukum. Nah, kalau dibagi subjek hukum ini perseorangan badan hukum. Inilah yang dikatakan sebagai natural person, manusia kayak kita. Kita ini subjek hukum karena kita punya hak dan kewajiban. Nah, badan hukum. Badan hukum ini bukan manusia. Perusahaan contohnya kan PT apa aja? Koperasi, yayasan. Nah, itu. Tuh. Badan hukum. Mereka juga punya hak dan kewajiban. Makanya dikatakan sebagai subjek. Jadi boleh nggak seorang badan hukum menjadi pemberi? Boleh. Tapi nggak semua. Ingat, di Indonesia kalau kita bicara mengenai hak atas tanah, ya, hak milik atas tanah tidak boleh dimiliki oleh, iya, nggak boleh kan? Nggak boleh. Kecuali badan hukum tertentu, misal bergerak di bidang sosial keagamaan, ya kan? Terus bank yang didirikan oleh negara. Selainnya nggak boleh punya hak milik dia. Jadi yang boleh apa? HGU, hak. Iya, jadi kebun-kebun, ya perkebunan itu yang dimiliki oleh PT PN atau PT perkebunan lainnya itu HGU. Apalagi HGB, hak guna. Iya, hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu boleh. Hak pakai segala macam itu boleh. Selain itu hak milik tidak boleh. Nah, satu lagi mengenai hak milik. Hak milik hanya boleh dimiliki subjek atau manusia yang berwarga negara. Iya, itu dia. Jadi nanti pastikan kalau di antara kalian ini ada yang nikah dengan WNA, warga negara asing, buat perjanjian kawin. Kenapa? Kalau kalian nggak buat perjanjian kawin, maka dianggap harta kalian itu menyatu. Kalau menyatu, artinya lagi kalian nggak boleh beli tanah di Indonesia. Nah, makanya buat perjanjian pemisahan harta. Ya harta istri, harta suami, harta suami. Walaupun di balik itu sebenarnya kalian tunggu transferan dari suami kalian yang WNA itu. Nggak ada masalah, nggak dilacak sampai di situ. Belilah belilah tanah atas nama kalian. Boleh.
Tapi kalau nggak ada itu perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, nggak bisa, langsung menyatu. KUH Perdata yang buat. Rugi kan? Iya. Kecuali memang kalian nggak tinggal di Indonesia, ya nggak masalah. Udahlah Bu, orang nggak tinggal di Indonesia juga lah gitu. Tapi kan suatu hari one day pasti pengen juga balik. Jadi sebaiknya itu. Jadi kalau kalian mau nikah dengan orang asing, perhatikan juga hukum. Khususnya hukum yang menyangkut kekeluargaan sama harta benda. Biar kalian tahu apa yang harus dilakukan. Oke? Nah, tuh. Perseorangan atau badan hukum. Nah, nih. Sebagai pemberi, siapa saja yang boleh? Warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Jadi pemberi ini itu sama dengan orang yang memberikan jaminan. Nah, orang yang memberikan jaminan itu boleh orang yang berhutang atau orang lain juga. Oke, contoh. Satrio ya? Ya, Satrio. Satrio, kamu misalnya hutang nih ke bank. Udah? Tapi kamu nggak punya nih. Nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya apa segala macam lah ke bank. Bank minta, ada jaminan nggak gitu? Saya nggak punya gitu. Tapi kebetulan orang tua kamu kaya, tuan tanah. Nah, kamu bisa bilang ke orang tua kamu, Pak, tolong boleh nggak pinjam rumah atau tanahnya untuk jadikan jaminan utang-utang saya di bank. Kalau orang tua kamu mau, maka kalian berdua lah datang ke bank. Yang tanda tangan kredit, Satrio sama bank. Tapi yang tanda tangan jaminan, iya betul, orang tua sama bank. Satrio nggak ikut di dalamnya. Kenapa? Ya bukan punya dia. Oke? Nah, bisa terjadi seperti itu? Bisa. Jadi jangan khawatir kali kalian. Jadi kalau seandainya kalian mau utang suatu hari nggak punya apa-apa, ya ceklah keluarga kalian yang kaya, pinjam harta bendanya. Ya kan? Iya, suruh tanda tangan. Tapi bukan berarti karena yang dijaminkan objek orang lain, kalian nggak bayar utang. Udahlah, nanti kan kalau nggak bayar utang kan objek bapak itu yang dilelang. Kurang ajar namanya. Nggak boleh. Iya kan? Kita nggak berakhlak itu namanya. Boleh pinjam. Jadi jangan khawatir. Makanya di situ pemberi warga negara bukan warga negara Indonesia. Boleh. Nih. Nah, syaratnya ini kredit yang dia ambil itu harus untuk pembangunan negara Republik Indonesia. Misal dia bangun bisnis di Indonesia. Oke? Bukan untuk kepentingan pribadi dia. Udah? Tuh. Kredit dipergunakan tuh, mempunyai usaha. Ini hak pakai atas tanah negara. Jadi kalau warga negara asing itu hanya boleh punya hak pakai atas tanah negara. Udah? Ini mengenai objek segala macam. Nah, kalau mengenai nanti pembebanannya, saya rasa nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kalian ada tugas. Karena yang kita bahas adalah mengenai hak-hak atas tanah, maka nanti di rumah kalian cari undang-undang pokok agraria, oke? Kalian cari pengertiannya, ya, pengertiannya kalian cari tuh hak milik apa, subjeknya apa, oke? Nah, jangka waktunya berapa? Nanti kalian buat dalam bentuk tabel. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa dilihat petunjuknya, bisa dilihat di e-learning juga. Sudah? Bisa ya dimengerti. Nanti dasar hukumnya kalian cari harus di Undang-Undang Pokok Agraria. Jangan di ChatGPT. Ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Iya, karena kan AI kadang-kadang ada lari-larinya sedikit kan? Iya. Oke? Oke. Kalau begitu kita akhiri kebahagiaan kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.